Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Senang sekali saya Mia Shaneta dapat kembali menjumpai Anda dan saat ini telah hadir di studio menemani saya narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Selamat datang Romo. Ya, selamat jumpa juga untuk Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik. Ya. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita buka acara ini dengan doa melalui Romo Erwin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hidup kami setiap hari Engkau atur agar kami dapat hidup bersama dengan sesama kami dengan baik. Berkatilah kami supaya kami dapat hidup dengan benar dan memberkati orang-orang yang berada di dekat kami, terutama keluarga, sahabat, dan siapapun yang bertemu dengan kami, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi mereka, demi nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Putra Sirah, bab 6, ayat 5 sampai 17. Tutur kata yang manis mendapat banyak sahabat, dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis lembut. Mudah-mudahan banyak orang berdamai denganmu, tetapi dari antara 1000 hanya satu saja menjadi penasihatmu. Jika engkau mau mendapat sahabat, ujilah dia dahulu, dan jangan segera percaya padanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya selama menguntungkan, tetapi dikala engkau mendapat kesukaran, ia tidak bertahan. Ada juga sahabat yang mendapat berubah menjadi musuh, lalu menistakan dikau dengan menceritakan percekcokanmu dengan dia. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tetapi tidak bertahan pada hari kemalanganmu. Pada waktu engkau sejahtera, ia sehati sejiwa dengan dikau dan bergaul akrab dengan seisi rumahmu. Tetapi bila engkau mundur, ia berbalik melawan dikau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhilah para musuhmu dan berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat yang setia merupakan pelindung yang kuat, yang menemukannya menemukan suatu harta. Sahabat yang setia tiada ternilai dan harganya tiada terbayar. Sahabat yang setia laksana obat kehidupan, hanya orang yang takwa akan memperolehnya. Orang yang takwa memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab sebagaimana ia sendiri, demikian pun sahabatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu akan menjadi sumber sukacitaku. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu.
Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-hukum-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa, Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Erwin. Ya, Romo Erwin, hari ini topiknya ini rasanya dekat sekali dengan keseharian tugas Romo. Nah, hal-hal penting apa yang ingin Romo sampaikan? Saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan dekat dengan tugas saya ya, karena tugas saya di kerasulan keluarga, maka bacaan Injil pasti sangat cocok dengan apa yang sedang selalu saya geluti setiap hari, membantu para pasutri, membantu keluarga. Dalam bacaan yang pertama, kita diarahkan untuk belajar memilih orang, memilih sahabat. Di sini dikatakan dalam kitab Putra Sirah ini, bagaimana caranya memilih sahabat. Tetapi kalau saya lebih tertarik bukan tentang bagaimana memilih sahabat. Karena memilih sahabat tidak ada cara selain dengan bergaul dengan dia, lalu menguji dalam setiap peristiwa ketika kebersamaan muncul, lalu bersama-sama entah berjalan bersama, beracara bersama, atau berbicara, berdiskusi, dan itu pasti sesuatu yang akan memberi kepada kita masukan atau input bagaimana sahabat itu seharusnya. Artinya, bagaimana saya lebih dulu menjadi sahabat bagi teman kita itu, dan bagaimana teman kita itu juga bisa menjadi sahabat bagi kita. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya juga menyebut Anda sebagai sahabat. Sahabat Oase Rohani Katolik. Kenapa saya menyebut Anda sahabat? Karena saya tahu Anda sedang mendengarkan siaran kami, atau Anda sedang menikmati siaran kami. Siaran kami ini dapat didengarkan setiap hari, maka siapapun yang menjadi sahabat Oase Rohani Katolik, mereka akan dengan setia mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan apa yang disampaikan atau didiskusikan dalam Oase Rohani Katolik ini. Itu sebabnya Anda disebut sebagai sahabat, ya. Nah, berarti salah satu ya, bukan satu-satunya,
salah satu hal yang dapat membuat Anda menjadi sahabat adalah soal kesetiaan dan ketekunan Anda. Konsistensi menjadi sahabat itu penting. Kalau kita hanya mau menjadi sahabat pada saat teman kita itu mengalami keberuntungan, pada saat teman kita ngetop, pada saat teman kita mengalami situasi yang enak, itu bukan disebut sebagai seorang sahabat. Tapi sahabat harus berada dalam peristiwa suka dan duka. Dan itu sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui hidupnya. Dia juga menjadi sahabat kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Yesus, kita tidak hanya menyebut Yesus sebagai Tuhan, kita tidak hanya menyebut Yesus sebagai guru, kita tidak hanya menyebut Yesus sebagai Allah Putra, tetapi kita bisa menyebut Yesus sebagai sahabat kita. Iya. Sebab benar bahwa Yesus sungguh setia sampai akhir hidupnya. Setia menjalankan tugas-tugasnya, dan semua tugas itu dijalankan demi untuk kepentingan para sahabat, yaitu kita semua yang ada di sini. Jadi sangat menyenangkan membayangkan bahwa Tuhan kita sendiri bisa jadi teladan. Iya. Ada satu kata penting di sini tadi, setia. Iya. Kesetiaan itu dapat menunjukkan bahwa seseorang itu layak disebut sahabat sejati atau bukan gitu ya Romo betul. ya. Nah, tapi sebetulnya memang itu tidak mudah ya menemukan sahabat sejati itu ya Romo. Menemukan sahabat sejati itu bukan suatu hal yang sulit, tetapi juga bukan hal yang mudah ya. Kenapa saya bilang bukan suatu hal yang sulit? Kalau kita bertemu dengan orang yang sama sehobi dengan kita, barangkali akan lebih mudah tuh ya. Karena acaranya sama, minatnya sama, lalu kita punya pola hidup yang sama, kegemaran yang sama, itu sangat mudah. Tetapi saya bilang tadi juga tidak sangat mudah atau sulit lah katakan begitu ya. Karena tidak ada orang yang bisa memenuhi harapan sesuai dengan kriteria yang kita terapkan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan kita 100%. Kalau dia dapat memenuhi kebutuhan kita 100%, berarti dia adalah seorang pesuruh. Barangkali kita harus membayarnya. Karena dia memenuhi semua kebutuhan kita, entah dia mau atau tidak. Berarti dia bukan sahabat, tetapi dia asisten atau karyawan kita. Tapi seorang asisten atau karyawan kita bisa menjadi sahabat kita kalau dia merasa bahwa kita setia juga. Setia membayarkan gajinya, ya, atau kita juga setia memahami kebutuhannya apa selain daripada kewajiban-kewajiban perusahaan buat dia gitu. Tetapi kita memberikan hal tambahan, anakmu lagi sakit, kamu nggak usah masuk dulu, atau ini buat pengobatan anakmu. Sehingga terasa bahwa seorang sahabat itu baik memberi maupun menerima itu sama. Dan itu yang menurut saya sangat penting. Dalam dunia sekarang ini, kesulitan menemukan sahabat adalah karena masalah kejujuran. Kita ini bisa saling mengambil satu sama lain. Kebutuhan setiap orang ingin dipenuhi dengan memiliki sahabat. Padahal itu bukan sahabat, tetapi itu namanya karyawan, seorang pesuruh, atau bahkan orang upahan. Kalau kita ingin memiliki sahabat, pertama-tama dalam sikap kita dulu adalah apa yang bisa saya berikan. Apa yang bisa saya jadikan sebagai berkat buat dia, yang saya beri dari diri saya. Dan itu yang saya kira jarang dijalankan oleh orang lain. Karena orang biasanya lebih melihat apa yang bisa saya ambil dari dia. Apa yang bisa saya dapatkan dari dia. Kalau dia tidak berguna atau dia tidak menguntungkan buat saya, ngapain saya ngabisin waktu. Sehingga orang hanya bersahabat karena soal keuntungan. Padahal sahabat sejati itu bukan soal keuntungan, bahkan soal pemberian diri. Hal ini menjadi sangat religius atau sangat rohani ketika kita diminta oleh Tuhan menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu tadi saya bilang setia, ya. Konsisten itu selalu melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi dia tetap konsisten, dia tetap bertahan pada situasi yang sama, dia tidak berubah gitu ya. Meskipun situasinya turun, ya tetap jadi sahabat. Meskipun sedang sakit sahabatnya, dia tetap mau jadi sahabat, nggak malas gitu. Jadi bukan hanya saat senang saja gitu ya. Dan kemudian yang hal lain yang disebutkan di sana adalah bijaksanalah menemukan sahabat. Bijaksana ini tidak ada tipsnya sih, tapi tips yang di sini yang dimaksudkan adalah kita memang harus memilih. Karena sahabat itu berbeda dengan teman, berbeda dengan kenalan, berbeda dengan orang yang kita tahu pernah ketemu lain. Orang pernah ketemu, kenalan, lalu teman,
baru menjadi sahabat. Ya, berteman dan bersahabat. Hal yang paling berbeda, membedakan itu letaknya di mana, Romo? Letaknya pada hal yang saya sebutkan tadi, Ya. pada konsistensi, kesetiaan, dan juga pada ketahanan menikmati saat bersama dalam situasi susah dan senang. Ya. Romo tadi kan sempat menceritakan tentang bahwa hubungan dengan bawahan, ya, kalau setuju semua, itu bisa jadi itu bawahannya gitu. Nah, dengan kata lain bisa nggak dikatakan bahwa sebetulnya bersahabat itu tidak harus selalu sependapat? Bersahabat tidak harus selalu berpendapat, bisa. Dan bahkan bertentangan juga boleh gitu. Tetapi itu tidak melunturkan kualitas persahabatan. Karena seorang sahabat harus tahu bahwa dirinya satu sama lain kan komplementari ya, atau saling melengkapi, saling menyempurnakan. Sehingga kalaupun berbeda ya kita renungkan dulu, mungkin dia lebih benar. Dan kita konsisten tetap sayang sama sahabat, meskipun kita saat ini sedang berbeda pendapat gitu. Dan biasanya itu juga menjadi saat sulit buat sahabat ya. Kenapa? Karena biasanya orang tidak tahan ketika dia dilawan, ketika dia ditentang, ketika tidak sependapat, lo nggak asik udah nggak usah, kita nggak usah jalan bareng aja gitu. Nah itu persahabatan ini sebetulnya nanti pada sesi yang kedua ketika saya akan membahas mengenai hidup perkawinan akan berpuncak di sana. Persahabatan antara orang-orang dari jenis yang berbeda atau lawan jenis itu bisa berujung kepada masa pacaran dan akhirnya pernikahan dan hidup bersama sampai akhir hayat. Tapi orang harus belajar dulu mempunyai sahabat, karena sahabat ini entah itu teman-teman sejenis atau teman lawan jenis, tetapi memang sahabat tingkatannya tidak disertai dengan nafsu ya. Sahabat itu hanya ada sayang, cinta, tetapi tidak ada nafsu, sehingga tetap mau berjalan bersama saja sudah senang gitu. Dan itu biasanya menjadi asal usul kalau mau diteruskan jika dia memang persahabatan antara lawan jenis, maka dia akan bisa melanjutkan ke tahap pacaran. Tetapi latihannya harus di masa persahabatan ini. Karena orang yang tidak punya teman juga sulit ya. Saya banyak menemui kasus di mana ada orang yang memang tidak mempunyai bakat untuk menikah. Bahkan kalimat ini mungkin agak shocking ya, agak mengagetkan ya. Saya melihat bahwa orang yang menikah ini sebetulnya harus orang yang berbakat. Berbakat untuk apa? Berbakat untuk hidup bersama. Karena ada orang yang benar-benar tidak bisa hidup bersama. Ada orang yang benar-benar tidak bisa berelasi dengan orang lain. Bahkan ada orang yang tidak bisa tidur pun dengan seseorang yang lain dalam satu kasur. Lalu bagaimana di ranjang yang sama suami istri bisa tidur bersama kalau salah satunya tidak menginginkan ada orang lain di sampingnya? Berarti dia tidak berbakat. Saya sebut itu. Jangankan hidup dalam perkawinan, dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut juga rasanya susah ya, Romo. Dan itu banyak saya jumpai ya. Ternyata ada orang yang ya barangkali tadi pernyataan bisa tidur bersama dalam satu ranjang itu cuma salah satu contoh ya. Tapi ada yang benar-benar tidak bisa mengatur waktunya. Dia tidak mau diatur, waktunya masih sama seperti pada saat single. Kalau saya biasa mancing, sebelum saya kenal kamu, saya udah mancing. Sekarang setelah kita menikah, kamu jangan protes dong kalau saya mancing. Kan kamu udah tahu saya sukanya mancing. Orang seperti ini tampaknya benar. Tetapi orang seperti ini salah menempatkan dirinya sebagai orang yang menikah. Saya sebutnya dia tidak berbakat menikah. Dan seharusnya tidak usah menikah. Kenapa? Karena dengan demikian dia akan melukai orang-orang di rumahnya. Tidak pernah mendapat teman, tidak pernah disapa, tidak pernah ketemu barangkali malah. Kenapa? Karena orang ini lebih suka hidup dengan dirinya sendiri. Nah itu yang barangkali dalam kitab suci juga dituliskan memang ada orang-orang yang ditentukan demikian gitu. Ditentukan demikian artinya sifatnya memang begitu. Sifat dan sikap pembawaan dan kerinduannya memang tidak bisa berhidup dengan orang lain gitu. Oleh sebab itu menjadi panggilannya untuk hidup sendiri ya. Jadi untuk Anda yang memang Anda merasa bahwa hidup sendiri jauh lebih nyaman, hidup sendiri itu membawa yang penting Anda berguna bagi orang lain, ya nggak usah memaksakan diri untuk menikah juga gitu. Karena kalau menikah berarti akan menyisakan korban bagi orang yang akan Anda nikahi gitu. Nah,
Tetapi hal ini pun sebetulnya kembali ke soal persahabatan ya. Hal ini pun sebetulnya harusnya dilihat. Pada selama masa persahabatan terjadi, kita hidup dengan seorang yang kita ingin menjadikan sebagai seorang sahabat, itu artinya menjadi orang yang lebih dekat dibandingkan dengan teman biasa. Nah, ketika kita memilih sahabat, maka sahabat kita itu harus kita pilih dengan mata hati. Jangan melihatnya dari sisi fisik saja gitu. Tapi Anda harus merasakan ketika dia berkata-kata, ketika dia menyampaikan pendapat, ketika dia berinteraksi denganmu, kita harus lihat orang ini cocok nggak dengan saya. Cocok tuh artinya, ya bahkan sahabat itu mirip-mirip seperti orang pacaran, bedanya cuma nafsunya yang nggak ada. Artinya cinta dan nafsu melahirkan perkawinan kan. Tetapi kalau cinta dikurangi nafsu, maka akan menjadi persahabatan gitu. Sedangkan nafsu dikurangi cinta, prostitusi. Tetapi nafsu ditambah cinta itu adalah perkawinan. Maka dalam setiap persahabatan, cinta kasih tentu harus ada. Keprihatinan, kemauan untuk berkorban, dan itu penting. Apakah Anda ingin bersahabat dengan seseorang? Maka kalau ingin, Anda harus memastikan Anda dan dia sama-sama mau berkorban nggak? Anda dan dia mau memberi satu sama lain nggak? Satu hal yang penting adalah bahwa Anda merasa dikasihi oleh dia nggak? Dan Anda merasa ada hati nggak bersahabat dengan dia gitu. Dan itu satu hal yang di dunia sekarang ini menjadi sedikit rumit ya. Karena kita tidak tahu, segala sesuatunya berjalan begitu digital. Segala sesuatunya berjalan begitu teknis, teknologis juga. Anda tidak tahu mana yang teman, mana yang lawan. Ketika Anda dipuji terus di media sosial misalnya, Anda merasa ini orang baik banget ya. Tapi Anda, apakah itu seorang sahabat? Barangkali ya, barangkali tidak. Anda harus ketemu muka. Jadi ada salah satu tugas yang boleh Anda jadikan sebagai pedoman. Bahwa seorang sahabat itu harus bertemu fisik dengan fisik. Bahwa seorang sahabat itu tidak bisa secara virtual. Tetapi sahabat selalu mempunyai kemauan dan juga mempunyai waktu untuk bertemu secara fisik. Dan hal itu tentu saja amat sangat penting dipahami dan dimengerti. Karena banyak orang yang mengandaikan bahwa dia baik banget selama ini, selalu komen kok, selalu like kok di wall saya, dia selalu komentar yang bagus-bagus kok, ini sahabat gue banget nih, dia dukung gue banget. Sekarang harus dicek apakah benar dia menunggumu, apakah benar dia senang berjalan denganmu, apakah dia senang juga melakukan hal-hal yang ya katakanlah sebagai pengorbanan atas kebutuhan dan kepentinganmu. Demikian juga sebaliknya. Kita dan itu hanya bisa didapat dengan pertemuan langsung. Pertemuan fisik. Dan gitu. Bergaul. Betul. Lalu dalam bergaul itu nanti bisa dilihat seberapa dia itu memang cocok menjadi sahabat kita. Begitu ya, Romo. Biasanya yang terjadi juga natural sebetulnya ya. Kalau saya sampaikan secara teknis seperti ini, barangkali Romo banyak teorinya, betul. Tetapi teori ini mendasari apa yang sedang kita buat. Kalau Anda berjalan bersama saja tanpa tahu, barangkali suatu ketika disakiti, seperti tadi dalam bacaan di Putra Sirah ini, Anda tidak tahu sahabat bisa menjadi lawan. Karena kita tidak tahu bagaimana seorang yang benar-benar dulu sangat mendukung kita, sekarang bisa sangat tidak suka, bisa membenci, bisa benar-benar mengkhianati. Nah, itu karena kita barangkali kurang ngecek. Kita barangkali kurang mendalami kualitas dari persahabatan atau perjumpaan serta interaksi. Kalau dalam hidup ini kita gagal bersahabat dengan seseorang, ya nggak apa-apa. Karena kita juga harus mencari kan. Kita harus tetap mempunyai kemampuan untuk bergaul dengan siapa saja. Termasuk dengan orang yang salah. Kenapa? Dengan kemampuan itu kan jadi kita tahu, kita punya kebijaksanaan dan itu yang membuat kita makin dewasa. Romo tadi kan dikatakan bahwa sahabat itu bisa pada dasarnya adalah bertolak dari kesamaan emosi ya, mungkin ya Romo ya. Nah, kita lihat sayangnya nih Romo, mungkin agak sedikit di luar ini, tapi ini fakta yang terjadi di antara para sahabat. Kan kita tahu bahwa sahabat itu tidak harus selalu sama. Ya. Faktanya di dunia yang saat ini sedang orang bilang suasananya politik gitu ya Romo ya, banyak itu sahabat jadi bertengkar sampai bertengkar hebat sampai memutuskan hubungan.
basicnya sama semua tadi, setia, tapi dalam pandangan yang salah itu bisa sampai seperti itu. Pandangan Romo bagaimana? Ya itu tadi, orang juga berkembang, berubah ya. Kita tidak bisa mengembangkan suatu persahabatan kalau tiba-tiba di suatu titik berbeda pandangan. Dan berbeda pandangan dalam batas dalam hal yang sangat esensial gitu. Saya untuk hal ini benar-benar nggak bisa, prinsipnya. Nah, biasanya orang menyebut beda prinsip. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam rangka bersahabatan, selalu mungkin buat kita untuk tidak lagi bersahabat. Selalu mungkin bagi kita untuk ditinggalkan. Dan itu suatu kenyataan, suatu risiko dari sebuah pertemanan yang mendalam. Nah, Romo, yang saya maksud seperti ini. Bertahun-tahun bersahabat nih, Romo. Ya. Hanya karena pandangan politik sesaat. Ya, misalkan ya apalah, pilkada lah, pemilu lah. Yang itu kan hanya terjadi sesaat. Ya. Sampai apakah begitu pantas untuk mengorbankan persahabatan yang terjalin sekian lama? Saran-saran atau pendapat Romo apa? Saya tidak mempunyai saran yang jitu, karena saya harus menghormati juga bagaimana pendapat dia mengenai apalagi terkait dengan hal-hal yang sangat politik ya. Barangkali kalau kemudian menurut saya memecah belah persahabatan itu sayang, karena soal pemilu, soal pemilihan, dan soal pilkada itu di luar konteks persahabatan kita gitu. Kalau memang persahabatan itu berakhir karena perbedaan pandangan politik, menurut saya ya berarti persahabatannya bisa disebut sebagai persahabatan yang cetek ya, atau dangkal, atau bisa kita sebut juga sahabat kita itu memang bukan sahabat yang baik, karena mencampur adukan hubungan interrelasi antara kita dengan dia dengan hal yang berada di luar kalian berdua gitu. Di luar itu ya tadi soal hal eksternal, pemilihan lah apa. Menurut saya kita bisa berbeda, tidak masalah dalam hal perbedaan itu, dan biarkan saja masyarakat yang menentukan siapa yang menang gitu. Tetapi persahabatan itu kan sesuatu yang lain ya. Kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan orang lain. Dan itu kebutuhan itu melampaui batas-batas yang dibuat karena prosedur-prosedur formal seperti adanya pemilihan umum lah apalah. Menurut saya bahkan seorang sahabat boleh kok yang satu memilih jurusan arsitektur, yang satu memilih jurusan kedokteran, dan mereka tidak harus di jurusan yang sama. Ketika pulang kuliah mereka bisa jalan bareng mungkin, atau bahkan suatu ketika ngambil liburan bareng. Dan saya kira itu suatu kebutuhan yang sama. Bahkan seorang sahabat yang dari sejenis ya, misalnya laki-laki dengan laki-laki lalu bersahabat, kan tidak perlu memilih jodoh yang sama. Dan betul. Tidak mungkin. Dan ketika mereka memilih jodoh masing-masing, mereka harus hidup bersama dengan pasangannya tanpa harus ketemu lebih sering dengan sahabatnya kan, harus lebih sering ketemu dengan istrinya misalnya. Dan itu juga tidak apa-apa. Tetapi ketika saatnya bertemu, persahabatan itu kembali lagi, dan itu tidak mengganggu. Artinya jangankan pemilu gitu ya, istri aja gitu tidak boleh mengganggu persahabatan, karena itu satu pandangan dan satu minat serta ya pilihan masing-masing. Kita harus saling menghormati. Baik, Romo Erwin, kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini. Tetaplah di tempat Anda, kami akan segera kembali. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0822 1036 1555
atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Mia Shaneta. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya Romo Erwin, di sesi kedua ini hal-hal menarik apa yang ingin Romo sampaikan? Tadi dalam pertemuan atau sesi yang pertama, kita sudah berbicara mengenai persahabatan. Ya. Persahabatan itu relasi antara satu orang dengan orang lain atau dengan orang-orang lain dalam suatu kerangka cinta kasih dan rasa sayang tanpa nafsu. Nah sekarang kita meningkatkan nih dalam bacaan Injil, kita meningkatkan kalau begitu cinta ditambah nafsu menjadi apa? Nah itu menjadi suatu perkawinan. Tadi saya juga sudah katakan. Maka kita memasuki suatu hubungan atau relasi yang semakin mendalam, yaitu hubungan kepasutrian. Hubungan ini hanya ada dalam perkawinan yang sah. Jadi nanti juga kita dalam rangka renungan ini kita juga akan berbicara bagaimana suatu perkawinan itu mengikat satu sama lain untuk terus-menerus terhubung dan terus-menerus mengembangkan persahabatan yang jauh lebih dalam dan menjadi sebuah perkawinan. Perkawinan ditambahi dengan kebutuhan jasmani atau kebutuhan seksual yang kemudian hari akan sangat menentukan juga apakah hubungan di antara dua orang yang menikah ini menjadi sesuatu yang membahagiakan atau kurang membahagiakan. Jadi di sana kita akan membahas banyak hal yang juga ternyata dibahas oleh Yesus dengan sangat bagus. Seringkali orang tidak mau membahas ya perkawinan ini sebagai sesuatu yang bisa dibicarakan secara umum gitu. Kita membahas perkawinan itu dilihat sebagai satu hal privasi. Cukuplah biar orang itu aja yang ngomong, kita nggak usah ngomongin. Sebetulnya kita harus berbicara tentang hal ini. Secara sosial, secara publik kita harus sampaikan bahwa hal terkait dengan perkawinan ini pantas didiskusikan dengan baik. Karena ternyata tidak sedikit orang yang menikah dan baru sebentar itu dalam arti hitungan bulan, bahkan ada yang hitungan minggu, ya 1-2 tahun, bahkan yang terbanyak di tempat saya itu di bawah 7 tahun perkawinan. Dan itu mengkhawatirkan dan memprihatinkan sekali. Kenapa orang tidak bisa hidup bersama dengan orang lain? Tadi saya bilang bahwa menikah itu suatu bakat. Bahkan bersahabat aja bakat ya. Orang yang bisa bersahabat itu berarti orang yang bisa hidup bersama dengan orang lain. Orang yang bisa hidup dengan orang lain yang berbeda pendapat, ya. Orang yang mempunyai berbeda pandangan, dan perbedaan-perbedaan itu justru dirayakan sebagai pelengkap dan bukan sebagai sesuatu yang menjauhkan. Tapi kalau menerima kekurangan betul, orang tapi lain. kalau tidak bisa menerima berarti ya tidak berbakat. Nah kalau tidak berbakat bersahabat, apalagi menikah. Nah menikah itu juga akan bertemu dengan orang yang itu saja sampai mati. Harus diingat, kadang-kadang kalimatnya terlalu bagus sehingga sulit dipahami. Nah saya menggunakan bahasa yang gampang. Anda menikah, Anda akan bersama-sama dengan orang yang itu saja sampai mati. Menerima atau tidak, Anda harus terima ketika Anda menandatangani dan mengucapkan janji perkawinan. Karena janji perkawinan dalam gereja kita itu selalu berbunyi perkawinan sampai maut memisahkan. Dan tidak ada yang boleh menceraikan atau tidak ada manusia yang bisa menceraikan sebuah perkawinan yang telah dipersatukan oleh Allah sendiri. Faktanya tetapi tidak sedikit juga orang yang bercerai atau memisahkan diri atau memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya. Nah, ini yang Romo, yang bagus adalah bahwa sebetulnya hal-hal ini itu sudah termasuk materi yang dipersiapkan. Iya, ada semua. Mulai dari masa pacaran, ikutlah discovery. Untuk masa persiapan perkawinan, ikutlah membangun rumah tangga atau MRT. Dan itu semua sudah dipersiapkan dengan satu strategi, dengan satu pola atau struktur yang sudah sangat baik, dipandu oleh ribuan fasilitator yang sekarang ini tersebar di 66 paroki di Jakarta dan Tangerang serta Bekasi. Maka Anda seharusnya bisa lebih siap lagi memasuki dunia perkawinan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi soal perceraian, ya kenapa sih mau cerai? Sebetulnya orang cerai dan tidak cerai itu satu pilihan ya. Tapi Anda sering berpikir bahwa perceraian itu suatu hal yang harus Anda lakukan. Suatu hal yang harus Anda
pertimbangkan sebagai keputusan satu-satunya. Anda tidak mengerti bahwa ada keputusan lain yang bisa Anda ambil, yaitu bertahan. Satu, bertahan. Kalau itu situasinya tidak Anda pahami. Yang lain lagi adalah situasi setia, bertekun, tabah. Dan hal itu memang adalah aksesori yang sangat diperlukan dalam rangka hidup perkawinan. Ketabahan itu barangkali sesuatu yang ingin ditinggalkan karena orang mencari enak. Semua hal sudah sangat mudah sekarang ini. Anda just one click, you can get something or you can get everything. Anda bisa mengambil dan mendapatkan semua hal hanya dengan satu klik. Just one click. Just one click. Tetapi dalam hidup perkawinan tidak bisa. Justru banyak hal itu akan menghasilkan sesuatu yang berlimpah-limpah dan tidak bisa hanya dengan satu klik Anda mengubah semuanya. Yang bisa adalah just one click and then you ruin. Dan Anda menghancurkan perkawinan hanya dengan satu klik. Misalnya Anda kliknya klik kamera. Klik kamera, Anda mengirimkan foto Anda. Foto-foto yang tidak senonoh kepada seseorang. Ketika foto itu just one click tadi diketahui oleh pasangannya, maka pasangannya akan sangat marah, sakit hati, dan akhirnya akan meninggalkanmu juga. Karena merasa dinodai atau dikhianati. Jadi just one click tidak berlaku sebetulnya. Yang benar adalah kita menjalani hidup ini mau ribet. Karena hidup itu tidak selalu simple. Orang-orang yang tidak ingin diribetkan atau diributkan atau disusahkan atau disibukkan oleh hal-hal yang sepele dalam hubungan bersama, mereka adalah orang-orang pertama yang akan berpisah satu sama lain. Gitu ya. Dan itu yang sekarang ini terjadi pada anak-anak muda, pasangan-pasangan muda. Mereka maunya semuanya berjalan sesuai dengan impian. Impiannya bagaimana? Apakah impianmu realistis atau impianmu sebetulnya irasional? Kalau impiannya realistis, yang realistis itu adalah hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kita, yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, tetapi bisa menjadi sahabat terbaik buat kita. Dan kita sangat membutuhkannya karena pada umumnya dia secara general, dia tidak mengganggu dan dapat mendukung hidup bersama. Kekurangan-kekurangannya itu normal. Anda tidak suka suaranya pada saat mengorok, Anda harus tetap hidup dengan dia. Bahkan Anda harus tidur dengan dia juga. Anda tidak suka misalnya dengan bau badannya. Bukankah selama masa pacaran Anda harus berpacaran dengan orang ini? Kenapa Anda tidak memutuskan pada waktu itu dan Anda menerima? Nah, sekarang Anda harus menerima itu sampai hidup, sampai akhir hayat. Tapi itu bukan satu-satunya takdir kan? Kita bisa mengusahakan lain dengan obat-obatan atau kosmetika yang bisa meredam itu. Tetapi Anda harus hidup dengan orang ini. Dan itu yang seringkali gagal dijalankan oleh pasangan-pasangan muda. Apakah bisa dikatakan atau ditemukan kasus-kasus di mana saat mengikuti discovery itu justru mereka merasakan ketidakcocokan yang tidak bisa ditoleransi lagi? Itu satu pernyataan Tuhan ya. Pernyataan Tuhan yang melalui dirimu sendiri. Kalau kita melihat bahwa kok kayaknya makin kesini makin gak cocok ya. Makin kesini kok makin kayak aneh ya. Makin kesini gak mungkin deh aku hidup sama dia. Ya sudah, berhenti. Berhenti itu artinya ya sudah, saya realistis. Tapi realistis yang bisa dibantu. Kenapa? Kalau realistisnya sebelum perkawinan kita merasa nggak cocok, bisa dibantu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh alam. Sosial juga akan nggak apa-apa kalau Anda putus dengan pacar kan. Tetapi kalau Anda sudah menikah dan kemudian Anda baru bersikap realistis, ternyata aku nggak bisa hidup sama dia, kamu akan menemui kesulitan. Akan mengurus secara sipil, akan mengurus secara gerejani yang tidak mungkin tadi. Dan juga Anda akan dihambat oleh hal-hal lain, apalagi kalau sudah punya anak baru memutuskan. Itu sangat berbahaya dan sangat merugikan anak-anak yang tidak berdosa. Iya, dengan kata lain dengan ada program MRT ya, dan MRT dan Discovery, itu sebetulnya sudah harusnya dimanfaatkan maksimal ya Romo ya. Harusnya. Karena di situ justru membuka apa yang barangkali belum terfikir ya Romo saat berhubungan, begitu ya Romo. Nah, kalau boleh diangkat sedikit Romo, seberapa sering program itu diadakan? Sebulan sekali? Sekarang ini di seluruh Jakarta sudah diadakan lebih dari 30 kali. Ya, jadi ada paroki-paroki yang memang belum menyelenggarakan, tapi ada paroki yang menyelenggarakan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Kita bisa melihatnya di websitenya KOMKK, KOMKK, ya.
di websitenya dicari komkk.wordpress. Di sana kita akan menemukan jadwalnya. Tapi yang terpenting lagi adalah bukan hanya mengikuti program terus langsung semuanya beres juga. Anda harus hidup bersama dengan orang ini, sering ketemu. Pacaran itu harus sering ketemu juga ya. Seminggu sekali paling tidak ketemu, dan itu kalau ketemu pasang seluruh panca indera untuk memastikan apakah orang ini memang kelak cocok menjadi pendamping saya dan saya bisa hidup bersama dengan dia. Dan sebaiknya tidak pakai topeng gitu, Romo? Iya, Bersikap sebaiknya, apa adanya tapi ya? kita tidak bisa menuntut pasangan kita juga untuk tidak bertopeng kan. Yang penting saya tidak bertopeng, tapi kamu saya harapkan juga jangan bertopeng. Ya, kalau memang sama-sama tidak bertopeng, saya kira akan segera dapat menjadi lebih baik ya. Dugaan saya seperti itu. Ya, tadi Romo juga menyebutkan bahwa ketahanan hidup dalam perkawinan itu kan sangat dipentingkan, sangat perlu agar supaya mereka tidak bercerai pasangan ini. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa Romo sampaikan agar pasangan ini kan tidak selalu sama nih, Romo, masalah selalu ada. Nah, bagaimana sih supaya kita tetap ingat pada janji perkawinan itu gitu? Bagaimana kita bertahan menjalankan itu, Mo? Kalau buat saya, biasanya orang yang tidak mempunyai alternatif itu akan lebih bertahan. Jadi orang yang tidak punya alternatif, kalau ini nggak bisa, itu. Nah, itu tuh. Biasanya itunya itu yang akan mengganggu kita. Karena seperti punya serep gitu. Nah, berbahagialah Anda kalau setelah menikah Anda merasa ya ini jodoh saya dari Tuhan. Sederhana aja. Ya cuma ini jodohnya dari Tuhan. Anda akan dimampukan oleh Tuhan. Anda akan punya ketabahan. Anda akan juga punya kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan. Anda akan mampu lebih kuat, tabah, dan ya punya 1000 macam cara untuk menyelamatkan perkawinan. Berarti harus dimulai dari mindset bahwa tidak ada orang lain, bahwa hanya dia jodoh saya. Tidak usah mimpi-mimpi, mantan-mantan dipikirin. Nah, menurut saya yang penting adalah dia memang dipilihkan dan saya sudah memutuskan, saya bertanggung jawab untuk pilihan saya. Apapun yang terjadi, saya akan setia. Kalau sesuatu itu benar-benar tidak bisa tertahankan, bukan saya yang tidak tahan, bukan saya yang memutuskan, tetapi karena secara umum dia tidak bisa. Misalnya punya pasangan yang biasa, tapi kemudian setelah menikah bawaannya dikit-dikit bawa golok, sedikit-sedikit. Ya, kadang-kadang anak-anak juga kalau dihukum ternyata menghukumnya ngeri, sadis sekali ya. Nah ini berarti secara umum memang tidak bisa diterima. Nah maka bukan Anda yang menentukan apakah Anda harus berpisah dengan dia atau tidak. Tapi yang menentukan adalah ya pengadilan, dan juga pengadilan dalam arti pengadilan gereja ya, atau juga ya dalam arti masyarakat umum melihat ini sesuatu yang aneh gitu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang sudah saya sendiri saja melihat kok bisa ya orang bertahan dengan situasi seperti itu. Saya sangat kagum dengan orang-orang yang setia. Kendati hidupnya sangat amat sulit, tetapi dia mempunyai satu pegangan hidup. Saya akan setia dengan siapapun yang Tuhan pilihkan untuk saya. Saya tidak punya alternatif, saya hanya punya dia. Saya hanya punya Tuhan, dan Tuhan akan memahkotai saya kalau saya setia. Wah, orang ini pasti akan dipenuhi dengan banyak kekuatan. Sampai orang-orang lain heran, itu berarti Anda sudah mewartakan bahwa ada kesetiaan yang sejati yang dimiliki oleh manusia seperti Anda. Nah, bagaimana kalau hal itu menyangkut keselamatan, Romo? Dan menyangkut keselamatan, saya bilang tadi, hukum akan menolong. Ya, gereja juga akan menolong. Tadi misalnya seperti laki-laki yang kemudian diketahui punya penyakit yang ternyata baru kumat sesudah perkawinan yang dalam hitungan tahun pertama, tahun kedua gitu ya. Ya, kalau Anda tidak tahan, Anda boleh kok minta izin kepada Romo Paroki ya, memberitahu bahwa saya ingin berpisah secara sementara untuk menenangkan hati. Oh, boleh. Anda jangan memasukkan diri dalam pencobaan yang artinya mengorbankan diri untuk hal yang sia-sia, karena dia suka membunuh. Lain kalau dia suka marah-marah dengan kata-kata kasar, misalnya begitu ya. Nah, Anda harus berjuang untuk berbicara, saya nggak suka dikasari. Anda harus bisa diskusi dengan dia dan tidak menjauh atau tidak lari dari rumah karena hal-hal itu.
Jadi dengan kata lain tetap berusaha mencari Benar, solusi. harus selalu itu. Iya. Kesetiaan itu harus diputuskan oleh kita sendiri. Tapi orang-orang yang punya banyak alternatif, dia akan sangat sulit setia. Karena hidup ini bagi dia adalah suatu pilihan. Iya. Nah, pilihan itu yang ditemukan oleh orang-orang dari dunia modern dan juga yang non-agamis, bahwa saya berhak untuk bahagia. Kebahagiaan menurut siapa? Kebahagiaan menurutmu sendiri. Tetapi Anda tahu bahwa di dunia ini juga ada keutamaan-keutamaan yang dihormati. Kesetiaan, ketabahan, misalnya keuletan, dan juga tahan menderita. Itu sesuatu yang menjadi virtuous, ya, atau keutamaan yang juga disukai oleh Allah, disukai oleh Tuhan. Kita tidak hanya mempunyai satu kriteria duniawi atau universal, tapi kita punya satu kriteria iman. Dan rajin-rajinlah mendengarkan firman Tuhan, rajin-rajinlah mendengarkan khotbah-khotbah Romo, atau rajin-rajinlah membaca kitab suci supaya kita tahu bahwa Tuhan menginginkan segala sesuatu yang baik. Rancangannya adalah rancangan keselamatan. Walaupun hidup perkawinan tidak selamanya indah, tapi hendaknya bertahan mencari solusi, begitu ya Romo ya. Dan itu sangat dimungkinkan karena gereja juga terbuka untuk umatnya yang mengalami kesulitan ini, ya Romo ya. Ya, Romo tadi disinggung juga ada orang-orang yang punya banyak pilihan sehingga mungkin dia melakukan hal-hal yang kurang, ya, mencederai lah nilai perkawinan. Mengkhianati, ya. Mengkhianati. Di sini tadi di bacaan ini juga disebutkan, disinggung tentang persinahan. Ya. Sebetulnya persinahan itu apa, Romo? Persinahan itu adalah tindakan yang dilakukan berupa tindakan seksual kepada orang lain yang bukan menjadi pasangan sahnya. Jadi orang-orang yang melakukan hubungan seksual, entah itu hubungan seksual itu berbagai macam, ya, tidak hanya hubungan seksual seperti yang kita pahami, tapi misalnya seperti ya main api, maksudnya mencoba-coba, ya, lalu jalan bareng, surat-suratan, chatting yang bahasa-bahasa intim, itu saja sudah menjadi perzinahan. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan seorang yang memandang seorang perempuan dengan matanya dan kemudian melihat sesuatu yang, ya, kotor gitu, ya, dia sudah berbuat zina. Jadi mata bisa membuat orang berbuat zina tanpa orang harus melakukan kontak fisik. Yang penting adalah orang itu bukan pasangannya yang sah. Maka itulah perzinahan. Kalau apakah yang dimaksud itu melihat tapi dengan nafsu begitu, Romo? Betul, ya, memandang, ya, melihat dengan nafsu. Tentu saja. Karena kalau cuma melihat, mengagumi, boleh, Romo? Ya boleh, kalau tidak terbawa perasaan atau tidak baper, ya. Nah, kuncinya di situ, ya, Romo. Kuncinya ada di seberapa sana. perasaan kita masuk di kejadian itu, gitu ya. Perzinahan juga bisa menjadi sesuatu yang akan berlanjut kalau orang tidak sadar bahwa itu suatu perzinahan, gitu. Bagaimana bisa tidak sadar, Romo? Ada orang-orang yang merasa bahwa trennya sekarang ini biasalah, kita nggak ada di rumah, ya jajan-jajan dikit, namanya cowok, biasalah. Loh, kalimat itu sering keluar, ya. Dalam dunia, bahkan dalam dunia tradisional pun, ya namanya laki-laki lah, normal lah. Yang menormalkan itu adalah manusia. Tetapi ini bukan hukum internasional atau bukan hukum universal, bahkan tidak disukai oleh Tuhan. Apakah laki-laki mempunyai kualifikasi atau punya privilege untuk melakukan perzinahan atau tindakan prostitusi yang dibolehkan? Saya kira tidak. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Tetapi kenapa tiba-tiba muncul udah biasa? Ini karena banyak yang melakukan. Tetapi yang banyak melakukan itu belum tentu suatu kebenaran. Kita tidak berbicara mengenai common sense atau sesuatu yang sudah biasa diterima secara umum. Misalnya laki-laki yang berzina. Tetapi kita berbicara dari sisi iman bahwa siapapun tidak bisa melakukan hubungan seksual di luar nikah. Bahkan dengan chatting-chatting yang intim pun tidak boleh karena itu menyakiti pasangannya. Walaupun mungkin dengan alasan itu tugas dari kantor dan sebagainya, Apapun, harusnya saya kira tidak ada excuse apapun, ya Romo, ya. Ya, Romo, tadi kita sudah bicara tentang perkawinan yang rasanya bisa dirapuhkan oleh banyak hal tadi. Nah, justru sekarang saya ingin tanya Romo, kira-kira saran apa yang bisa Romo sampaikan melihat kasus-kasus, bukan kasus, ya, justru situasi perkawinan yang kuat?
Kalau saya kira perkawinan yang kuat itu dilandasi oleh kegembiraan. Orang-orang yang menikah dan gembira hati biasanya mereka akan jauh lebih kuat. Menikahlah dengan seseorang dan bangkitkan kegembiraan. Ciptakan kegembiraan bersama dengan orang-orang yang kita sayangi ya. Hal ini benar, pertanyaan yang sangat bagus, bagaimana menciptakan hal yang menggembirakan, yang membuat tahan. Orang-orang yang sehat, jasmani dan rohaninya adalah orang-orang yang gembira. Kalau dia gembira dengan sendirinya, sehat dia. Kuranglah kesempatan kemarahan, kebencian, kedengkian, iri, dan lain sebagainya itu untuk bisa mendatangi dan mengganggunya. Kenapa? Karena sudah gembira. Maka saran saya kepada Anda yang menikah, Anda siapkan waktu untuk saat-saat gembira itu. Rekreasi itu penting ya. Saat bersama nonton yang ngomong ngalor ngidul yang tidak ada serius-seriusnya, enggak apa-apa. Mainan dengan anak-anak harus gitu ya. Dan juga jangan melupakan hubungan seksual yang rutin dengan pasangan itu sebagai suatu holy recreation bagi pasutri. Kenapa saya bilang recreation? Karena itu menciptakan kembali, bukan rekreasi perzinahan ya, tapi menciptakan kembali, recreate cinta di antara pasutri. Pasutri itu salah satu hal yang holy atau salah satu hal yang kudus adalah melakukan hubungan seksual secara rutin. Dengan begitu dia akan benar-benar merasakan bahwa memang dia punya teman yang bisa sedalam-dalamnya menerima dia dan bisa sedalam-dalamnya menjadi teman yang dalam arti yang jauh lebih luas lagi bisa memuaskan semua hasrat yang dia miliki sebagai teman hidup selama-lamanya. Dan ini akan menggembirakan dan menjadi kekuatan. Nah, Romo tadi kan juga disebutkan salah satunya adalah bahwa perkawinan itu didasari dari mulai bersahabat lalu menikah ya, dari menilai cocok menikah. Apakah memang selayaknya saat sudah menikah itu persahabatan antara suami istri itu tetap dibina ya Romo? Saya kira bunyinya itu cuma istilah ya. Persahabatan dan perkawinan itu tidak sama. Karena persahabatan itu tidak ada nafsunya, tadi saya bilang. Oh ya. Kalau perkawinan itu harus sahabat, itu harus cinta, kasih ditambah nafsu. Nah, orang sering menyamakan, saya sih sekarang sama pasangan saya udah kayak sahabat aja. Sahabat aja artinya apa? Hidup serumah, tidak bertengkar, tetapi tidak berhubungan seksual. Kalau Anda memang terhambat karena fisik, karena sudah tua, itu Tuhan yang menentukan karena memang secara fisik Anda tidak lagi mempunyai performa yang sebaik waktu masa muda ya. Tetapi kalau masih muda bilang sahabat, menurut saya ini berbahaya. Karena suami istri itu bukan sahabat. Suami istri adalah pasangan hidup. Ini lebih dalam, lebih tinggi dari sahabat. Dan juga dia boleh meminta sesuatu yang tidak bisa diminta oleh sahabat. Dan dia boleh jadi pasangan suami istri harus meminta kesetiaan, waktu bersama harus ditemani, waktu ini harus dilindungi dan lain sebagainya. Yang sebagai sahabat boleh diminta, boleh tidak. Nah, maka menurut saya seperti sahabat boleh. Artinya apa-apa diomongin bersama, itu istilah aja. Tetapi jangan diturunkan dari perkawinan menjadi sahabat. Karena itu yang salah pendapat sehingga orang merasa nyaman hidup bersama dengan suami atau istrinya sebagai sahabat. Tidak ada lagi hubungan seksual dan ini sangat berbahaya bagi perselingkuhan atau perzinahan di dalam pasangan suami istri, apalagi kalau mereka masih terhitung muda. Kembalikan hakikat perkawinan menjadi perkawinan. Ya, Romo, tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak yang tadi Romo bilang ya, pasangan-pasangan maksud saya yang tadi Romo katakan, banyak yang bercerai atau berpisah saat usia perkawinan baru menginjak 7 tahun ya, atau bahkan sebulan juga sudah ada. Nah, bagaimana sekarang kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita supaya bisa berpikir yang tidak jalan pintas, Romo? Saya kira bukan mendidik ya, tapi memberi contoh. Ya. Memberi contoh, orang tua ini memberi contoh. Orang tua harus siap untuk memberi contoh kepada anak-anaknya. Kalau kita sendiri gagal membangun hidup perkawinan dengan pasangan, lalu kita menuntut anak-anak untuk setia, saya kira kok sulit. Sulit kenapa? Karena mereka sudah terbiasa melihat ketidaksetiaan. Mereka sudah terbiasa melihat pertengkaran. Sehingga mereka akan belajar dari apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.
jauh lebih baik adalah orang tua itu memberi contoh dalam hidupnya. Sambil memberi contoh, sambil ngomong. Supaya anak tahu ini maknanya ini. Papa kamu sekarang pekerjaannya lagi susah. Tapi mama mau jualan, mama mau membantu papa supaya rezeki kita kembali naik, kamu tetap bisa sekolah. Nah, yang mama lakukan ini sesuatu yang gak apa-apa. Meskipun mama perempuan, papamu laki-laki. Tapi mama melakukan ini karena sayang pada papa dan juga pada kamu semua. Dan beginilah kalau kamu nanti jadi pasangan hidup orang lain juga harus begini. Jangan hitung-hitungan sama pasangan. Meskipun orang lain bilang kok istrinya yang kerja, kalau mama nggak apa-apa, orang lain kan hanya bisa mengevaluasi. Tapi mama merasa bahwa ini tugas mulia. Dan buat mama ini menyenangkan kok, mama happy-happy aja, nggak ada masalah. Mama tahu papa bukan malas, tapi papa itu sekarang sedang dalam situasi sulit dan mama satu-satunya orang yang harus membantunya. Wah, kalimat begitu aja sambil melakukan itu jauh lebih berguna daripada pelajaran-pelajaran yang kosong. Dengan kata lain, bukan cuma melakukan, mengambil solusi, mengambil alih tugas suami tadi, tapi juga mau membahas itu ya, sehingga anak bisa belajar dari kejadian itu ya, Romo ya. Nah, ini rasanya memang di situasi sekarang ini mungkin masih banyak orang melakukan, tapi kita sering lihat bahwa saat pertemuan anggota keluarga, masing-masing sibuk sendiri ya, Romo. Apalagi kalau di keluarga yang semua dimungkinkan. Makan bersama, mereka sibuk dengan gadgetnya. Nah, apa yang Romo perhatikan dan kira-kira bahaya-bahaya kecil yang bisa membesar, yang kira-kira perlu diantisipasi? Saya kira itu menjadi perhatian umum bahwa soal waktu yang diselewengkan ketika waktu bersama orang main-main dengan HP, main game dan distracted ya, atau terpecah fokusnya, itu menjadi satu dosa juga. Karena saat bersama itu suci, saat bersama itu menyatukan ya, disadari saja sebagai satu hal yang tidak boleh dilakukan dan jangan diteruskan. Karena itu akan makin lama orang akan menjadi semakin marah karena merasa diabaikan. Pertemuan menjadi saat yang sangat sulit karena apa? Karena orang merasa ketemu nggak ketemu sama kok gitu. Iya ya. Ya, Romo Erwin, ada hal lain yang ingin Romo sampaikan? Saya kira mari berjuang untuk membangun hidup beriman yang lebih nyata ya. Kita tidak hidup di awang-awang, kita tidak hidup dalam konsep-konsep, bahkan kesucian-kesucian yang kita pahami itu sekarang perlu dipraktekkan. Kesetiaan, ketabahan, penderitaan bahkan itu sesuatu yang normal dialami semua orang. Jadi jangan menghindarinya. Kalau Anda menghindari dan Anda kemudian berhenti untuk mencintai orang lain, itu suatu hal yang salah. Kita harus benar-benar berjuang. Jangan mengatakan udah cukup, udah gak kuat lagi. Coba Anda tiru. Tuhan kita sendiri juga sudah melakukan hal yang jauh lebih sulit daripada apa yang kita alami sekarang. Hidup perkawinan membutuhkan kebijaksanaan, kegembiraan, kesetiaan, ketabahan, dan cinta. Semoga Anda bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari dengan lebih detail dan juga dengan lebih nyata. Ya. Terima kasih Romo Erwin, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita harus akhiri acara kita. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tutup acara ini dengan doa dan berkat melalui Romo Erwin. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah berbicara mengenai persahabatan dan hidup perkawinan di dalam keluarga. Semoga Engkau berkati apa yang sudah kami renungkan bersama, dan firman-firman-Mu hari ini mencerahkan kami, bahwa ada banyak hal yang bisa kami lakukan untuk membuat situasi hidup keluarga kami makin gembira dan makin bahagia. Semoga hari ini menyenangkan dan kami boleh menjadi berkat, terutama dalam keluarga kami dulu, dan kepada orang-orang yang bersahabat dan berteman bekerja sama dengan kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Roh Kudus, berkuasa sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah yang Maha Kuasa memberi berkat kepada kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Erwin.
Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Alexander Erwin Santoso, MSF, dan saya Mia Shaneta, pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa, mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Salam damai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.